Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini saya akan membahas apa sih perbedaan kecil yang bisa menjadi suatu perbedaan besar. Perbedaan kecil yang bisa menjadi satu perbedaan besar di mana orang bisa berbeda dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Apa perbedaan itu? Nah, namun sebelum saya memberitahu apa perbedaan itu, saya ingin memberi tahu kisah tentang R.H. Mechi. Dia, kalau kita lihat sekarang di Indonesia ini, toko retail atau toko eceran itu yang terkenal adalah Indomaret, Alfamaret. Itu adalah toko-toko eceran retail yang terkenal di seluruh Indonesia. Tapi siapa sih tokoh yang menjadikan toko retail itu menjadi digunakan dengan prinsip yang modern? Itu adalah R.H. Mechi. R.H. Mechi ini lahir tahun 1822 di Massachusetts. Dia seorang Quaker ya. Lalu pada waktu itu dia menghabiskan waktunya di awal hidupnya sampai usia 15 sebagai pelaut. Karena memang pelaut itu pada waktu itu adalah idola. Bahkan dia sampai mengarungi lautan ke New Zealand. Nah, setelah dia dari laut, dia akhirnya mulai usaha percetakan. Tetapi usaha percetakan ini tidak berhasil. Nah, lalu dia mulailah ke toko eceran. Nah, toko eceran yang pertama dia jual benang, dia jual jarum gitu. Di daerah Boston juga bangkrut. Dan akhirnya dia coba dengan iparnya yaitu Samuel Houghton yang terkenal di Boston, ada toko Houghton. Itu dia juga bekerja di sana tidak berhasil. Sempat dia ke California, dia buat Mechi Company, dan pada awalnya ketika para penambang itu ada, tokonya laris. Tetapi setelah hasil tambang emas itu mulai berkurang, tokonya juga dijual ke orang lain. Akhirnya dia coba menjadi pialang, penjual saham. Dan lalu akhirnya dia juga menjadi agent daripada real estate, properti. Tetapi sayang, pada waktu itu terjadi kebangkrutan dan dia gagal di dalam usahanya. Berarti dia sudah 5 kali pindah profesi. Dari pelaut, di percetakan, lalu setelah itu di toko eceran, lalu setelah itu jadi pialang, setelah itu juga jadi properti, agent properti. Nah, dalam usia ke-35 tahun, dia sebenarnya hampir putus asa. Tetapi ada seseorang mengajaknya pergi ke Manhattan, yaitu ke pusat daripada kota New York, yang pada waktu itu penduduknya sudah hampir 1 juta orang. Lebih besar dari kota di mana dia tinggal, bahkan 100 kali lipat. Dan dia membuka satu toko yang akhirnya menjadi puncak kejayaan dia, yaitu toko yang bersifat modern, di mana toko itu tidak ada tawar-menawar. Jadi pada waktu itu banyak tawar-menawar, jadi harganya pas. Lalu dibayarnya pas, lalu dia juga menjual dengan harga murah karena dia membeli dengan volume yang besar. Dan luar biasanya dia karena ulet, akhirnya toko tersebut bisa akhirnya mencetak penjualan 1 juta US dollar dalam setahun.
Dan pada tahun 2000 saja ada 191 toko eceran Messi, MACY ya. Dan dia juga di tahun 1800-an itu pemula yang dia merekrut seorang wanita sebagai eksekutif utama dari toko eceran atau toko retail. Dan dia juga yang mempelopori promosi toko retail dengan iklan-iklan. Dan tahun 1877 dia meninggal di usia yang ke-55. Dan itulah tokoh R.H. Messi. Dia meraih kesuksesan karena apa? Keuletan. Jadi keuletanlah perbedaan kecil yang membuat perbedaan besar antara orang gagal dan orang sukses, atau antara kesuksesan kecil dengan kesuksesan besar. Nah, keuletan itulah juga yang menyebabkan kita bisa cepat pulih ya dari kegagalan kita menjadi kesuksesan. Nah, saya akan memberikan bagaimana ada 4 hal yang bisa meningkatkan keuletan kita ya, sehingga kita bisa cepat pulih, beranjak dari kegagalan ke kesuksesan. Yang pertama adalah kita ini harus menentukan tujuan hidup yang jelas. Kalau kita bisa menentukan tujuan hidup yang jelas, di situ kita bisa menjadi ulet ya, menjadi punya hasrat yang kuat, antusias. Lalu yang kedua itu kita menghapus segala macam alasan ya. George Washington Carver dia ngomong 99% orang gagal karena ada alasan-alasan, ada dalih ya. Jadi seperti itu. Contoh orang yang berhasil keluar dari dalih adalah Dan Rhodes. Dan Rhodes ini pertama kali diajak oleh Dave Thomas ya, pelopor Wendy's, dia nolak. Lalu setelah itu dia kenalan sama Colonel Sanders, dia juga nolak sebelum saham itu go public. Dan dia juga ketemu sama Ray Kroc, yaitu pelopor McDonald, juga dia tolak. Dan yang keempat kali dia ketemu dengan ayahnya Bill Gates untuk nanam saham di perusahaan Microsoft pada waktu itu belum bertumbuh, dia juga tolak. Tetapi dia terus beranjak dan akhirnya Dan Rhodes menjadi orang terkaya ke-289 pada tahun 2000 di 500 orang terkaya versi majalah Forbes. Jadi itu kita harus meniru ya, bahwa jangan sampai udah gagal 4 kali tapi dia lanjut. Lalu juga adalah kembangkan dorongan-dorongan. Jadi kita harus memberikan dorongan kepada diri kita, memberikan imbalan kecil ya. Kita menyusun jangka panjang, jadi jangka pendek, lalu kita beri reward kepada diri kita. Tapi rewardnya jangan berlebihan ya sebelum mencapai sasaran. Lalu mengembangkan tekad yang kuat, Saya akan membaca orang-orang yang punya tekad yang kuat seperti Laksamana Perry. Dia berupaya mencapai kutub utara 7 kali sebelum berhasil upayanya yang ke-8. Oscar Hammerstein, dia gagal dalam 5 pertunjukannya sebelum karyanya Oklahoma dipertunjukkan non-stop selama 269 minggu dengan penghasilan kotor 7 juta US dollar. John Creasy 743 kali ditolak oleh penerbit sebelum akhirnya menerbitkan 560 judul buku yang terjual 60 juta kopi. Eddie Arcaro dalam 250 perlombaan berturut-turut kalah sebelum menang pertama kali. Albert Einstein, Edgar Allan, John Shelley, semuanya diusir dari sekolah karena dianggap lamban. Jadi, belajarlah bertekad menjadi individu yang kuat dan ulet. Karena itulah perbedaan yang mendasar, yang kecil tetapi jadi besar. Kita ulet, kita terus bertekad kuat. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr.
Sorchan.